Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo adik-adik, selamat tahun baru. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Bener banget Kak Dedes, kan kita sudah menyambut tahun baru, berarti semangatnya harus baru juga dong. Tentu. Untuk itu kita mau mengekspresikan semangat dan sukacita kita. Gimana sebelum mulai kita nyanyi dulu ya Kak, goyang-goyang. Kalau lagu goyang-goyang berarti kita mau nyanyi lagu atas bawah goyang-goyang menggunakan gerakan ya. Oke, adik-adik berdiri ya. Atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang. Mantap. Nah adik-adik sudah semangat berarti sudah siap untuk mulai impanya. Bener Kak Dedes. Sebelum mulai, adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau bersaat teduh. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, Kak Buce mau undang adik-adiknya untuk bangkit berdiri. Karena kita mau menyanyikan lagu Mars Pelekat PA GPIB. Oke. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus wartawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu selalu ada di hati kita pagi hari, siang hari, malam dan kapanpun. Bener Kak Dedes. Nah untuk itu kita mau nyanyi nih adik-adik. Pagi hari, siang hari dengan gerakannya ya. 2 kali ya Kak Dedes, yang kedua dengan gerakan yang cepat. Oke. Cinta, 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 cinta.
adik-adik, sekarang kita mau doa pembuka. Jadi sikap berdoanya gimana? Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Kabar baik jempol, sembunyi, sembunyi. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Kabar baik jari dilipat. Berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih ada sukacita kan? Masih dong harusnya Kak Dedes. Pasti kakak percaya kita tetap ada sukacita. Untuk itu, yuk kita bernyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Dengan gerakannya. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Jadi untuk adik-adik siapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Nah kalau sudah siap, mari kita baca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Nah Kak Dedes, cara bacanya yang tercetak keluar dibaca oleh Kak Buce, yang tercetak ke dalam dibaca oleh adik-adik dan akan dibantu oleh Kak Dedes. Oke Kak. Oke, kalau sudah mari kita membaca dari perikopnya. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Mazmur minggu ini. Nah adik-adik untuk merespon pembacaan Mazmur tadi, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Adik-adik, sekarang kita mau pisah kelas. Tapi sebelum itu Kak Buce mau kasih pengumuman lewat video berikut ini. Yuk kita lihat sama-sama.
Adik-adik, diingatkan kembali bagi adik-adik yang belum mengerjakan aktivitas Natal, segera dikerjakan ya. Karena kakak-kakak akan segera mengambil aktivitas ke rumah adik-adik. Inilah aktivitas Natal yang sudah kita kerjakan selama 3 minggu. Bagian pertama, aktivitas tanggal 13 Desember 2020. Bagian kedua, aktivitas tanggal 20 Desember 2020. Bagian ketiga dan yang terakhir, aktivitas tanggal 27 Desember 2020. Nah, adik-adik, aktivitas yang sudah adik-adik buat, tolong disimpan ya. Minta bantuan papa dan mama untuk menyimpannya. Karena nantinya semua aktivitas yang sudah adik-adik lakukan selama 3 minggu ini akan dikumpulkan oleh kakak Layan. Supaya kakak Layan bisa mengumpulkannya, adik-adik bisa mengisi link Google Form yang ada di description box di bawah ini. Minta bantuan papa dan mama ya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru ya adik-adik. Semoga di tahun baru ini adik-adik tetap semangat dan bersukacita. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu Kanita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik dalam sikap berdoa yang baik dan benar ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, siapa yang masih semangat? Kalau gitu sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih adik-adik. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 9
ayat 1-10. Nah adik-adik, Kanita punya satu gambar nih. Kita lihat bareng-bareng yuk. Adik-adik, ini gambar apa ya? Iya, benar adik-adik. Gambar pelangi. Pelangi bagus ya adik-adik. Warnanya banyak dan indah-indah. Siapa yang pernah lihat pelangi? Wah, hebat. Kanita juga pernah lihat adik-adik. Biasanya pelangi ada sehabis hujan ya adik-adik. Nah, sama seperti dahulu. Pelangi juga ada loh adik-adik. Pada saat itu, pelangi adalah tanda perjanjian Tuhan dengan Nabi Nuh. Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi. Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada Nabi Nuh. Ia mau menjaga Nabi Nuh dan keluarganya pada saat air bah ada. Nah, adik-adik, di tahun yang baru ini, adik-adik harus tetap semangat dan bersukacita ya. Walaupun tahun kemarin sampai sekarang, adik-adik harus di rumah saja, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke IHMPA untuk bertemu dengan teman-teman. Adik-adik tidak usah takut dan sedih lagi ya, karena Tuhan pasti akan memulihkan dan selalu menjaga kita semua. Jadi adik-adik harus semakin semangat untuk memuji Tuhan ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Dadah! Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Kalau ada yang ikut impainya dalam keadaan yang sakit, nanti kita berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Ipe mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya. Sudah disiapkan kan Alkitabnya? Kita buka dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Nanti KIP akan baca, adik-adik juga baca di rumah ya. Bacanya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan."
Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah adik-adik, sekarang KIP mau menyampaikan cerita firman Tuhan sama adik-adik. Jadi KIP minta adik-adik untuk duduk yang manis dan dengarkan dengan baik ya. Jadi KIP punya teman. Nih nama teman KIP Tini sama Tono. Tini sama Tono lagi ngobrol. Ngobrolin apaan ya mereka? Ternyata mereka lagi ngobrolin tentang janjian buat main ke rumahnya Tini. Tono janji adik-adik kalau Tono akan datang ke rumah Tini hari Minggu jam 5 sore untuk main sama-sama. Wah, Tini seneng banget. Akhirnya ada yang bisa main bareng sama dia di rumah. Tiba hari Minggu, Tini udah nyiapin kue, siapin minuman, dan siapin mainan untuk mereka main sama-sama. Jam 5 sore ditunggu sama Tini. Kok 5 menit, 10 menit Tono belum datang juga. Tahu udah jam 7 malam, udah jam 8, udah jam 9. Udah waktunya Tini untuk segera tidur. Ternyata hari itu Tono gak jadi datang. Tini sedih banget. Karena apa? Karena Tono tidak menepati janjinya. Nah, adik-adik ngomongin soal janji, siapa di sini yang suka tidak menepati janjinya? Hayo ngaku. Contohnya, kita janji kalau kita mau makan sayur, tapi kita tidak menepati janji kita. Atau kita janji kalau kita nggak mau berantem sama kakak sama adik, tapi ternyata kita ingkar janji, kita masih berantem sama adik sama kakak kita. Tapi tahu nggak, ada satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji loh dalam kehidupan kita. Siapa namanya? Tuhan, benar. Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Contohnya nih dalam cerita Nuh yang tadi kita baca. Adik-adik masih ingat gak nih cerita tentang Nuh dan bahteranya? Waktu itu diceritakan kalau air bah turun ke bumi sehingga menutupi daratan. Nah, gara-gara itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar supaya Nuh dan keluarganya juga beserta hewan-hewan yang sudah Tuhan perintahkan untuk masuk ke dalam situ. Sudah 150 hari di dalam bahtera dan di atas air bah yang tinggi itu, Nuh mulai kebingungan. Aduh Tuhan, apa nih yang harus aku lakukan? Kira-kira kapan surutnya nih air bahnya? Dan Tuhan memberikan firman-Nya kepada Nuh. Tuhan berjanji kalau Tuhan akan membuat air bah segera surut dan kembali memulihkan isi bumi. Tuhan janji kalau tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan baik, dan Tuhan juga berjanji bahwa tanah bisa ditempati oleh seluruh manusia. Kalau kita lihat, apakah Tuhan ingkar janji? Enggak kan, buktinya sekarang kita bisa tinggal di bumi dengan baik. Terus kita bisa lihat tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan. Itu artinya kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memelihara seluruh isi bumi dengan baik. Karena Tuhan sudah memulihkan bumi, sudah membuat bumi jadi bagus lagi nih, kita juga bertugas untuk memelihara tumbuh-tumbuhan dan juga menyayangi hewan-hewan. Nah adik-adik, jadi jangan sama kayak Tono ya yang tadi ingkar janji sama Tini. Kita harus jadi pribadi yang menepati janji kita. Oke,
sekarang mau janji ya kalau kita mau menepati janji-janji kita. Sama seperti Tuhan yang selalu menepati janji kita. Apalagi sekarang udah masuk ke tahun 2021. Senang banget ya, sekarang kita udah masuk tahun baru. Ingat kan kalau tahun lalu tuh ada satu virus yang bikin kita nggak bisa keluar rumah, yang bikin kita nggak bisa sekolah di gedung sekolah, yang bikin kita nggak bisa ibadah di gedung gereja. Nama virusnya virus corona. Nah, gara-gara virus corona kita jadi nggak bisa ketemuan deh. Tapi Tuhan berjanji kalau Tuhan akan membuat semuanya menjadi lebih baik lagi. Jadi kita tinggal sabar aja. Tapi sambil sabar nih, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita harus tetap pakai masker kalau keluar rumah. Terus kita harus tetap rajin cuci tangan dan juga pakai hand sanitizer. Jangan lupa untuk jaga jarak sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi selamat memasuki tahun baru ya adik-adik. Semoga tahun ini kita jadi penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan tahun ini jadi tahun yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Sampai jumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat tahun baru ya adik-adik. Gimana nih? Setelah merayakan tahun baru, adik-adik tetap semangat ya? Pastinya dong, kalian juga tetap semangat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap sukacita yang boleh Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati Kak Olen yang akan menyampaikannya, agar firman yang disampaikan dapat didengar dengan adik-adik dengan baik dan dapat dimengerti juga. Berkati adik-adik juga ya Bapak, agar ketika mereka mendengarkannya dapat tetap fokus, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kami hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitabnya. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi.
Demikian pembacaan Alkitab kita. Syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini menceritakan tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Pada waktu itu, Tuhan mendatangkan air bah untuk menghukum umat manusia. Tapi, Tuhan masih menyelamatkan Bapak Nuh beserta keluarganya. Dan juga di dalam bahtera itu terdapat juga hewan-hewan yang dibawa Bapak Nuh. Adik-adik, waktu itu kira-kira 310 hari, Bapak Nuh beserta keluarganya dan hewan-hewan yang di dalam bahteranya terombang-ambing di atas air bah. Pada waktu itu Bapak Nuh juga sedih adik-adik. Tapi Bapak Nuh selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindunginya. Setelah surut, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Bapak Nuh bahwa ia akan mengasihi umat manusia dan tidak akan menjatuhkan air bah lagi. Simbol dari perjanjian itu adalah pelangi. Pelangi kasih Allah yang membuktikan bahwa Tuhan akan terus mengasihi manusia. Coba sekarang kalian mau tanya, di tahun 2020 kemarin ada bencana apa aja sih yang dihadapi oleh kita? Iya, di awal tahun 2020 kita ada bencana banjir. Lalu tidak lama ada bencana pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan sampai saat ini. Nah adik-adik, sama seperti Bapak Nuh tadi, kita juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai, melindungi kita dan mengasihi kita. Kita harus selalu percaya bahwa nantinya kita akan mendapatkan pelangi kasih seperti Bapak Nuh. Kita jangan khawatir atau takut, tetapi kita harus tetap semangat, tetap harus berdoa dan tetap melayani Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, kalian mau ingatkan adik-adik untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jangan lupa minum vitamin, dan makan makanan yang bergizi, supaya adik-adik tetap sehat dan bersuka cita. Demikian cerita kita hari ini. Syukur kepada Tuhan. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita mau memilih warna agar menjadi pelangi yang sangat indah. Nanti Kak Cia akan menyebutkan beberapa warna dan adik-adik pilih warna tersebut ya. Oke, sudah siap? Nah adik-adik, ini dia pelanginya. Tapi masih belum ada warnanya ya. Yuk kita pilih warnanya. Yang pertama, warna merah. Yang mana ya warna merah? Iya ini adik-adik warna merahnya. Yang kedua, warna oranye. Yang ini atau yang ini ya? Oh, yang ini ya adik-adik. Iya. Warna yang ketiga, warna kuning. Warna kuning yang mana? Betul sekali adik-adik, yang ini. Wah, sudah setengah jadi ya adik-adik. Lanjut warna yang keempat ya, yaitu warna hijau. Adik-adik tahu nggak yang warna hijau yang mana? Iya, yang ini adik-adik. Selanjutnya, warna kelima yaitu biru. Yang mana ya? Oh iya, ini biru adik-adik. Dan yang terakhir, ini warna apa ya? Tinggal satu warna nih adik-adik. Iya betul, ini ungu. Wah, sudah jadi ya pelangi kita. Nah, ini adalah bentuk janji Allah dulu loh kepada Nabi Nuh. Indah ya? Demikianlah aktivitas kita hari ini.
adik-adik, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Nah, pada aktivitas kali ini Kak Anggita mau ajak adik-adik untuk membuat color rain. Nah, gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya? Sekarang Kak Anggita mau kasih tahu dulu nih bahan-bahannya. Bahan-bahan yang pertama, di sini Kak Anggita menyiapkan 3 buah wadah. Yaitu nih, ada 2 gelas dan 1 lagi wadah yang ini. Pastikan wadah yang digunakan adalah wadah-wadah yang bening ya adik-adik atau transparan. Jadi kita bisa lihat color rain-nya dari luar. Lalu yang kedua itu kita siapkan air. Air nggak usah banyak-banyak. Nah lalu setelah air kita siapkan minyak. Di sini Kak Anggita pakainya minyak goreng. Jangan banyak-banyak juga ya minyaknya ya, secukupnya aja. Lalu setelah air minyak juga Kak Anggita siapkan pewarna makanan. Pewarna makanannya yang ada di rumah adik-adik aja ya. Nah kebetulan di sini Kak Anggita ada 2 warna, yaitu yang warna merah sama warna biru. Nah kalau udah, sekarang yuk kita buat color rain-nya. Jadi yang pertama Kak Anggita mau tuangin dulu minyaknya ke 2 wadah. Karena Kak Anggita pakai 2 warna, jadi di dua wadah yang berbeda ya. Setelah minyaknya sudah berada di 2 wadah yang berbeda, sekarang Kak Anggita mau masukin pewarnanya. Yang pertama Kak Anggita masukin dulu yang warna merah. Untuk pewarnanya nggak usah banyak-banyak ya adik-adik, cukup 2 tetes. Oke, lalu yang warna biru. Warna biru juga nggak usah banyak-banyak. Nah kalau udah warnanya kita aduk. Aduknya boleh pakai sumpit bekas yang tidak terpakai aja di rumah. Satu lagi. Sudah. Ini dicampur dengan minyak. Sekarang disiapkan 1 wadah lagi ya adik-adik yang masih kosong. Lalu kita tuangkan airnya ke wadah yang tadi masih kosong. Gak usah penuh-penuh. Nah setelah kita tuang airnya, sekarang kita mau tuang ke 2 pewarna yang sudah dicampur dengan minyak tadi secara bersamaan. Nah, gimana adik-adik eksperimennya? Sudah berhasil? Kalau sudah, boleh dibereskan ya. Nah, jangan buang airnya di sembarang tempat. Demikian aktivitas hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negeri ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara, juga berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan, juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan, menyertai, bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, Diaken, Kakak Pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarilah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, Adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19. Berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka kesehatan, juga hati yang tulus dan mau berjuang. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memberikan persembahan. Berarti sekarang waktunya kita untuk berdoa persembahan. Yuk, sikap doa yang benar. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan suatu apapun. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, berkatilah supaya apa yang kami berikan daripada Tuhan dapat berguna dan bermanfaat bagi gereja dan pelayanan-Mu. Tuhan Yesus berkati dan sertai setiap proses pengelolaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyi nih Kak Dedes dengan gerakan yaitu berdoa dulu. Sikap doanya adik-adik, tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk proses ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami penuh dengan sukacita dan semangat. Berkatilah kami untuk tetap ingat bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan biar kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Kak Dedes, ibadah kita telah selesai. Sekarang Kak Buce mau mengingatkan kembali untuk adik-adiknya kalau adik-adik harus tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan,
jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga jarak. Ya, tetap semangat dan bersukacita. Harus Kak Dedes. Nah, adik-adik sampai berjumpa di minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.